sayang, eman-eman daripada. Iya benar. Monggo dibalik. Daripada mubazir. Ada cat, ini sajadahnya juga ada cat, ada catatan, ada apa? Catnya di belakang. Berarti dibuat di sini apa? Dipakai di sini saudara? Enggak, maksudnya dibuatnya itu. Enggak. Dari sana. Mungkin pesan. Kelihatan dari sini jadi kelihatan catnya. Ininya juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, Ibu, Allah izinkan kita bertemu kembali dalam kondisi offline. Semoga Allah jaga ya kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kesehatan dan kita berharap tentu saja kesehatan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Umur juga ya, kita yakin sekali semua kita sudah punya ajalnya masing-masing. Ya, Bu ya. Dan kalau ajalnya sudah sampai ya sudah selesai kehidupan kita, tidak harus sakit dulu, tidak harus apa dulu. Nah, jadi kita memintanya kepada Allah ketika diberi sehat yang berkah, masih diberi umur yang berkah. Ibu-ibu, ini sebenarnya kita masih masih membahas babnya ya, bab haji, bab terakhir di jilid 1 kalau menurut saya ya. Fikih kan kita bahas fikih sunnah, bab haji. Sebenarnya kalau bahas bab haji ini untuk sebagian yang sudah haji ya rasanya mungkin mubazir enggak? Ya. Nah, insya Allah tidak mubazir, tapi saya berharap ada ininya ya, ada nilai lebih yang kita dapat gitu loh. Dari, mohon maaf ya, sekedarnya tanda kutip ya, dari sekedar kita membahas rukun, syarat dari haji ataupun umroh. Ya, Ibu, saya berharap gitu, dari pembahasan yang awal sampai yang saat ini juga ada apa namanya? Ada sesuatu yang saya berharap itu sebenarnya intinya ya, sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin harus memahami betul bahwa, coba kalau kita simpulkan sedikit ya dari yang telah lalu itu ya Bu ya. Nah, jadi kalau belajar rukun fikihnya gitu loh, bagi yang sudah melakukan insya Allah paham sudah gitu loh ya, insya Allah sudah paham, insya Allah sudah menjalaninya juga. Nah, cuman ini tadi yang kita perlu terus ada ya dalam diri kita. Yang pertama, ini adalah rukun Islam gitu kan. Nah, rukun Islam apalagi dia sebagai, kalau kita lihat dia yang kelima sebagai penyempurna. Nah, inilah yang kita harapkan sekali. Tentu saja kita berharap ya keislaman kita sempurna. Nah, khusus di ibadah haji dan di ibadah umroh masuk dia Bu ya, dia perintahnya Allah itu memang wa atimmu itu artinya sempurnakan wa atimul hajja wal umrota lillah. Kita diminta untuk menyempurnakan. Jadi kita berharap tentu saja yang mampu Allah mampukan ketika kita melakukan ibadah ini, kita memang melakukannya dengan sepenuh kesempurnaan yang bisa kita lakukan. Dan kesempurnaan itu tentu saja bukan saja dari
dan umroh ya memang wajibnya, terutama haji itu memang wajibnya cuma 1 kali ya, tapi tidak ada. Nah ini kita perlu tahu Bu ya. Saya tuh juga begini, masya Allah ya. Ya perlu kita sadari betul-betul dan kita buktikan ya. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan kewajibannya cuma ya, maksudnya tidak boleh mengulang, itu tidak ada. Bahkan ada ya, ada perintah untuk mengikuti umroh ke umroh, haji ke haji. Itu ada perintahnya. Nah, mungkin menjadi tanda tanya buat kita, kenapa sih kok Allah minta pengulangan ya dalam melakukan ibadah haji, pengulangan dalam melakukan ibadah umroh? Tentu saja karena besarnya posisi ibadah haji dan umroh ini. Ya, loh kan mahal ya, ustazah kan mahal ya ibadah yang memang ibadah yang haji ini dia yang gabungan kan harta dan fisik. Nah, akan tetapi ternyata ibu yang dirahmati Allah, infak yang kita keluarkan untuk haji dan umroh itu kedudukannya kita apa? Infak fisabilillah. Ya, bukan hanya itu pahalanya pahala kita berjihad. Ya, karena dia infak fisabilillah itu adalah pahalanya dia seperti pahala kita jihad. Kemudian ketika kita uraikan satu persatu keutamaan haji, manasik ya, amal-amal haji, satu persatu amalan-amalan yang ada di dalam umroh ya, betul-betul merupakan amalan-amalan yang ya, menjanjikan pahala yang sangat besar kepada kita. Nah tadi ini kita berharap karena memang ini perintahnya ada perintah berulang, walaupun tidak wajib tentu saja ya, kalau yang sudah haji 1 kali, begitu juga umroh, kalau sudah umroh 1 kali ya sudah tidak wajib lagi. Nah walaupun tidak ada perintah untuk, maksudnya tidak perintah wajib untuk berulang ya, tetapi dia ada perintah untuk mengulanginya. Oleh karena itu kita membuktikannya gitu loh. Kita membuktikannya dengan apa? Dengan memang mempersiapkan. Ya, nah kalau saya melihat begitu Bu, dengan mempersiapkan berarti kita memang serius mempersiapkan dana ya untuk haji, untuk umroh, dan harus punya niat gitu loh. Ya, harus punya niat, harus punya cita-cita, harus serius dalam hal ini, apalagi bagi Allah yang memberikan kita mungkin ya kelebihan harta yang dari yang kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Nah, ini ada kewajiban. Ya, walaupun tadi hukumnya bukan wajib, tapi maksud saya ada tuntutan ya dari agama kita untuk melakukannya berulang. Baik Ibu, nah ditambah lagi karena ini diminta sempurna gitu kan? Diminta sempurna. Kira-kira ini sudah yakin sempurna belum? Sudah sempurna belum nih? Haji umroh kita kan gitu ya. Nah, karena itulah sebabnya. Karena ini ibadah yang diminta sempurna, kita merasa ya, saya yakin Bu, kalau ada yang merasa udah sempurna atau keliru saya rasa. Ya, pasti saja sedikit banyaknya gitu loh. Sedikit banyaknya kita merasa kita kurang ketika melakukannya. Nah, ada keinginan. Jadi saya berpikir ya memang karena Allah minta kita sempurnakan ya, kemudian ada perintah untuk mengulangnya ya, karena ada perintah mengulangnya. Nah itu berarti memang apa ya, karena kesempurnaan itu rasanya tidak mungkin gitu loh langsung bisa kita raih ya. Inilah perlunya kita terus belajar dan memasang niat untuk bisa melakukan lagi, untuk lebih menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Baik Ibu-ibu, itu jihad ya. Nih, jihad itu ibadah yang paling tinggi ya, dan jihadnya terutama kaum wanita ada di hajinya. Kita sudah membahas ihram, talbiyah, terakhir saya lihat sekarang kita masuk di tawaf. Benar nggak? Tawaf sudah belum Bu? Tawaf belum ya? Terakhir kemarin sudah ihram. Sekarang kita masuk di bab tawaf. Ini juga ibu-ibu sudah tahu, tapi coba kita lihat lagi lah. Mungkin ada nilai-nilai yang harapannya dengan kita belajar ini menimbulkan tekad. Ya, menimbulkan tekad kepada kita untuk lebih kuat lagi. Saya terus terang Ibu tadi belajar di rumah baca begini, ya, saya menangis Bu. Ya, nangis ya. Ketika pas bertemu di poin wukuf itu. Insya Allah kita
saya baca lagi, pas saya hayatin lagi, ya timbul ya tangis yang kita mendoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya kita belajar itu untuk menumbuhkan tekad, ya, untuk menumbuhkan semangat, ya, untuk menimbulkan ya kerinduan. Dan saya pikir nggak bisa lah kalau cuma rindu, kalau cuma tekad, kalau cuma mau, kalau kita nggak buktikan gitu, kita nggak nabung, gitu ya. Kalau kita nggak nabung, kita nggak nahan keperluan kita untuk yang lain, yang maunya senang-senang kan gitu loh. Nah, jadi dengan kita belajar, harapannya tumbuh tekad yang lebih kuat lagi. Tawaf ya, ibu-ibu, semuanya dimulai dari tawaf. Dimulai dari mana, Bu? Dari Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad. Dan kalau bisa, saya langsung masuk poin di sini ya. Saya langsung masuk poin bagaimana melakukan tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad, kita menghadap. Jadi pertama kita mulai menghadap, mau mulai tawaf langsung mengarah kepada Hajarul Aswad. Kalau bisa kita cium. Dan Rasulullah lama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menciumnya itu lama sampai nangis. Dan ini diikuti oleh para sahabat. Ya. Ada yang pernah baca, Bu, kenapa kok kita harus menghadap Hajarul Aswad? Ya, saya pernah baca ya, secara ilmiahnya itu ketika kita mendekat, kita kayak di scan. Sekarang modelnya scan gitu ya, di scan, jadi udah, ini muka kita tuh sudah ada, insya Allah di surga. Kalau kita udah lewat di situ, kita sudah di scan sama ya Hajarul Aswad. Kalau nggak paham scan kayak di foto gitu loh, ya kita kayak di foto ada. Nah, memang kalau memang nggak bisa mencium, cukup ya kita menyentuhnya saja, menyentuh dan mencium tangan kita. Kalau memang nggak bisa kita mencium langsung. Nah, kalau tidak bisa kenapa? Oke. Mohon maaf. Sini aja ya. Baik, tes. Bismillah. Sudah ya? Ini nggak usah. Ini saya pakai juga ya. Buat yang di sini ya. Mohon maaf ibu-ibu yang mengikuti dari live IG. Tadi mic-nya belum dipasang, Mbak Risti masih misi-misi aja. Kemudian kalau nggak bisa kita menyentuhnya, tidak bisa juga, kita cukup dengan isyarat. Ya, kalau isyarat ini nggak perlu dicium sebenarnya, Bu, isyarat saja sudah. Tapi kalau mau dicium juga ya nggak apa-apa lah. Kiss bye. Ya, tapi sebenarnya cukup isyarat saja. Nah, ini Bu, yang penting sekali sebenarnya bukan sekedar megangnya, nyiumnya atau isyaratnya, tapi yang pentingnya itu adalah ini Bu, ungkapannya Bu. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika. Ya, ini Ibu nggak usah nulis, nanti kalau cari di buku pasti ada itu, di buku hajinya ya. Nah, Ibu juga udah tahu, tapi saya berharap sekali Bu, karena ibadah kita itu bukan ibadah fisik, bukan ibadah lisan. Yang dilihat Allah. Yang dilihat Allah itu apa? Hati kita. Ya kan? Allah tidak melihat kepada lisan, Allah tidak melihat kepada fisik, tapi yang Allah lihat itu adalah hati kita. Jadi apa yang ada di hati kita itulah yang diterima. Ya, kan Ibu tahu ya, orang sholat, ada yang sholatnya itu kata Allah cuma dapat setengahnya, cuma dapat 1/8 sampai 1/10 cuma dapat. Loh kok cuma dapat 1/10, kan dia padahal geraknya sempurna, rukunya, sujudnya sempurna 4 rakaat, tapi kok dapat pahalanya kok cuma 1/10. Kenapa rahasianya, Bu? Cuman 1/10 dari sholat dia itu yang kemudian dia jiwai dengan hatinya. Nah, jadi yang dia jiwai dengan hatinya itulah yang dia dapat, yang lebihnya enggak. Sama nanti, Bu. Semua ibadah itu sama. Yang kita dapat pahala itu adalah yang kita maknai, yang kita jiwai, apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, ini yang harus ada dalam jiwa kita ketika kita mulai
tawaf itu dengan ungkapan ini, Bismillah dengan nama Allah, Wallahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku lakukan ini sepenuh iman kepadamu, wa tasdiqan bi kitabika, dan aku membenarkan ya kitabmu. Karena kita haji, umroh itu perintahnya ada dalam Al-Quran, dan aku lakukan ini karena aku tasdiqan. Apa tasdiqan? Membenarkan kitabmu. Karena aku yakin betul ini kitab betul dari Allah. Perintah yang ada di dalam adalah perintah dari Allah. Ini kita lakukan karena kita tasdik dengan kitab Allah. Wafa'an bi'ahdika. Wafa' memenuhi. Aku memenuhi ya janji, ya janjiku kepadamu ya Allah. Apa janji kita pada Allah, Bu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita janji kita menuhankan Allah dalam kehidupan kita, membesarkan Allah, ya meyakini Allah satu-satunya sumber kehidupan yang harus kita agungkan gitu loh ya. Kemudian apalagi janji kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu janji itu ada dalam Al-Qur'an ya, bahwa hidup mati kita, harta kita ya untuk Allah. Wattiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku lakukan ini ya Allah betul-betul mengikuti sunnah Rasulmu. Ya, mengikuti sunnah berarti ya mengikuti, mengimani Rasul dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian disunnahkan di 3 tawaf yang pertama ya, berlangkah dengan cepat, tapi ini kepada laki-laki sebenarnya. Kalau perempuan sama saja. Sudah ya, itu kita lewatin saja. Yang ketiga, yustahabbu, disunnahkan untuk banyak zikir, banyak doa ketika kita mengulang tawaf kita yang 7 kali. Apa ada doa tertentu? Tidak ada. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada doa tertentu, tapi aku doa itu dulu saja. Doa putaran pertama gitu kan? Doa putaran kedua, doa putaran ketiga, boleh apa enggak? Boleh, ya. Yang enggak boleh itu kalau dibilang ini bacaannya tawaf pertama ini, gitu loh. Itu salah. Oh, tadi aku enggak baca ini, tawafku enggak sah. Nah, itu enggak benar, Bu. Sudah, Bu? Nah, saya ingin sampaikan di sini disunnahkan memperbanyak zikir, doa. Apa artinya zikir? Zikir artinya kita ingat Allah. Zikir itu ingat pakai lisan atau pakai hati? Lisan dan hati. Kalau boleh, kalau mau dipilih, Bu, kalau mau dipilih antara lisan dengan hati, pilihnya hati aja gitu loh. Jadi nggak boleh kalau cuma lisan yang zikir tapi hatinya lalai, itu salah. Gitu ya. Nah, jadi dia memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Mohon maaf kalau kita baca doa tawaf pertama, tapi pas ditanya, kamu baca apa tadi? Iya baca itu gitu loh. Ya, terus kamu paham nggak yang kamu baca? Nggak paham. Dia doa apa nggak itu kalau gitu, Bu? Doa itu dikabulkan oleh Allah ya dari orang yang hatinya nggak lalai. Jadi doa itu akan dikabulkan ketika kita minta doa itu hati kita tidak lalai. Kalau hati nggak lalai itu bagaimana, Bu? Kalau hati tidak lalai, dia memahami apa yang dia ucapkan. Itu yang namanya hati tidak lalai. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, bagaimana nih saya tidak paham nih doa yang ini. Bagaimana baiknya? Apa baca doa itu atau baca doa atau zikir yang ibu paham? Lebih baik ibu baca doa yang lain. Sepanjang tawaf ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Lebih paham dan bisa apa tadi, nggak lalai di situ. Kenapa nggak lalai? Karena dia paham apa yang dia minta. Maaf. Maaf ya, belum bilang ada acara. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gitu Bu ya, jadi tidak ada doa tertentu. Ini mungkin kita sudah singgung juga. Yang paling baik nanti apa? Yang paling utama adalah zikir ya, la ilaha illallah. Nanti ketemu insya Allah. Sudah yang ketiga.
Kita lanjutkan. Jadi orang yang bertawaf itu dia disunahkan berdoa untuk dirinya, berdoa untuk saudaranya, berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini doanya. Sekarang penjelasan doanya. Tadi yang pertama itu termasuk doa tadi, Bu. Ketika kita pertama menghadap Hajarul Aswad. Ya. Nah, ini ada doanya nih. Allahumma imanan bika yang tadi saya sampaikan itu. Itu doanya ada, berarti kita doa pakai itu dan kita memaknai. Kemudian ketika sudah dia memulai tawaf, ibu-ibu kalau sudah tahu alhamdulillah, Bu. Kalau belum tahu ya itu tadi. Memang kita harus belajar ya. Saya mohon maaf, Bu, saya dulu haji ya memang masih muda ya, tapi dulu saya udah mahasiswa Al-Azhar lah gitu loh ceritanya. Udah kuliah di Mesir ya. Artinya mungkin saya sudah belajar agama, banyak udah lulus pondok ya, udah lulusan pondok, tapi saya juga masih banyak sekali rasa ya kurangnya saya gitu loh. Jadi kalau jenengan merasa masih banyak kurang ya wajar, Bu, ya wajar. Nah, itulah harus kita buktikan dengan tekad ya. Nah, di sini yang paling afdol itu subhanallah wa akhadha fit tawaf. Ketika dia memulai tawaf ya, di sini diajarkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini kan kita hafal semua. Nah, ini Bu yang paling afdol, ya. Ini yang paling afdol itu di sini. Nah, jadi bukan membaca doa yang ada di buku tawaf itu atau kemudian kita ngikut mutawif kita, tapi kita nggak paham. Ini jangan, Bu. Terus gimana Ustazah? Harus ngikut sama-sama? Ya, enggak harus ngikut sama-sama sebenarnya. Gitu ya. Ketika sampai di rukun yamani, nah sampai di rukun yamani baru kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, nanti ada doa juga ketika kita mencium Hajarul Aswad, ada doa yang lain. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Jadikanlah haji ini haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur. Apa, Bu? Pahalanya haji yang mabrur? Punya kunci surga udah, Bu. Ya, orang yang haji yang mabrur itu sudah punya kunci surga. Orang yang haji yang mabrur itu pulangnya dia pulang seperti dilahirkan kembali oleh ibunya, ya, dilahirkan kembali oleh ibunya bersih tanpa dosa. Kemudian zamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Ini kemudian kalau mau baca Quran dalam tawaf boleh apa tidak? Boleh. Ya, mau baca Quran boleh. Nah, ini tadi bagaimananya dulu sudah, Bu, seperti itu saja. Nanti kalau ada laki-laki ada yang dia pakai ihramnya yang kelihatan pundak sebelah kanannya ya. Kan kita ini perempuan enggak usah. Fadlut tawaf. Sekarang keutamaan tawaf. Apa ini? Waru ya. Anna Nabi qala ini saya rasa sudah saya sampaikan ya. Fadilahnya, keutamaan tawaf apa ibu-ibu? Dapat berapa rahmat orang yang tawaf? Belum? Belum ya? Oh, ini saya paling senang sebenarnya dengan hadis ini ya. Setiap hari di Masjidil Haram diturunkan 120 rahmat. Diturunkan 120 rahmat, 60-nya, Bu, itu untuk orang yang tawaf. Ya, 60 rahmat. Jadi, separuhnya. 60-nya buat yang tawaf, 40-nya yang lagi sholat. 40-nya yang lagi sholat, 20-nya yang lagi duduk melihat Ka'bah. Duduk saja melihat Ka'bah, ya, dapat 20 rahmat. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan tawaf. Jadi makanya nanti tidak ada tahiyatul masjid ya di Masjidil Haram, tidak ada tahiyatul masjid. Kita begitu masuk langsung kita melakukan tawaf. Nah, kalau kemudian misalnya itikaf nih ya, itikaf di masjid mulai dari asar sampai subuh misalnya. Kan tadi baru masuk siang atau sore itu sudah tawaf. Kemudian udah malam gitu ya, mau tawaf lagi boleh? Boleh, Bu. Jadi kita disunahkan berperbanyak tawaf. Ya, disunahkan. Jadi
Kalau baru masuk, ya itu pengganti tahiyatul masjid gitu loh. Bukan artinya kalau sudah itu udah nggak tawaf lagi. Ya, nah ini juga masih ada yang keliru. Masih ada pemahaman masyarakat kita kalau tawaf itu ya kalau umroh saja. Ya, padahal bukan umroh saja dan juga bukan tahiyatul masjid saja. Ya, jadi kalau kita tawaf di dalam masjid kita itikaf semalaman gitu loh. Ya, kita tengah-tengah itikaf itu kita tawaf. Ya, itu mendapat 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah selesai itu keutamaannya dan setelah selesai tawaf bagaimana? Kita melakukan sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Baik. Ini tawaf ibu-ibu, macam-macam tawaf, ada tawaf kudub, tawaf ifadah, tawaf wada, ya. Tawaf wada kalau kita sudah mau pulang. Saya sampaikan selanjutnya syurut tawaf. Syaratnya tawaf itu apa? Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini ittifaq. Kalau untuk tawaf harus suci. Kalau sa'i bagaimana? Sebenarnya pendapat yang paling kuat sa'i juga harus suci. Tapi masih ada yang mengatakan kalau sa'i boleh ya, sedang tidak suci dari hadas kecil itu loh. Ya, tapi pendapat lemah. Jadi kalau kita nggak usah pakai lah saya rasa. Ya, cuman kalau tawaf mufakat semuanya harus suci. Kenapa? Karena dia kedudukannya sama seperti sholat. Kalau lagi tengah-tengah tawaf, kemudian buang angin, ya, berarti harus berwudu. Kalau balik lagi, apa harus diulang lagi dari pertama? Tidak, tinggal dilanjutkan saja. Baik, kemudian harus menutup aurat. Tentu saja ya, menutup aurat. Yang ketiga, 7 kali sempurna. Nah, sempurna Bu. Makanya ini kita hati-hati Bu. Ya, tadi saya sudah sampaikan kita diminta hatimu diminta sempurna. Begitu juga tawaf. Jangan sampai kita kurang 1 langkah Bu. Kalau kurang 1 langkah saja, itu udah nggak sempurna tawafnya. Ya, berarti kalau sempurna 1 langkah itu ya kita mulai sedikit kurang dari Hajarul Aswad kan gitu ya. Nah, nanti 1 kalinya ketika kita ngelewatin Hajarul Aswad itu baru hitung 1 ya. Permasalahannya kalau deket mungkin gampang ya, tapi ini kan mesti jauh ya, kecuali kalau pandemi ini mungkin ya agak jarang ya, cuman nggak tahu lagi ya. Nah, nanti kan kita tahu sampai sekarang nih ada garisnya ya, ada garis hijaunya. Dulu ada garis hijau tapi kemudian banyak dilanggar, terakhir ada lampu ya, ada lampu hijau terakhir. Ini saya perhatikan ibu-ibu orang kan kalau udah deket Hajarul Aswad orang udah mulai gini-gini ya. Oh, udah mulai gini-gini saya perhatikan orang di depan tuh mulai gini-gini aja dia padahal belum mijak ini yang hijau. Dan dia belum mengepaskan dengan lampu yang hijau. Nah, ini kan juga salah itu loh. Ya. Nah, oke lah kalau dia masih putaran kedua, putaran ketiga mungkin masih nggak apa-apa. Coba bahayanya kalau dia mau di putaran ke-7. Dia ngerasa udah mau lihat orang-orang gini dia udah pergi saja gitu loh. Padahal untuk yakin harus melewati lagi ya garis hijau itu atau lampu hijau. Ya. Ibu-ibu, ini sempurnanya seperti itu. Kemudian sudah ya. Sunanut tawaf. Sunnah tawaf apa? Mencium Hajarul Aswad tadi. Ya, mencium lama. Rasul mencontohkan sampai nangis. Memang seperti itu, Bu. Ya, dan kita melakukannya juga. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasul. Itu saja sunnahnya. Kemudian boleh apa tidak kita muzahamah. Berdesak-desakan. Untuk cium Hajarul Aswad boleh Bu? Boleh apa tidak? Boleh Bu. Tapi nggak boleh sampai nyakitin orang gitu loh. Jadi berdesak-desakan. Ya berdesak-desakan itu nggak apa-apa, ya memang harus nggak bisa. Kalau nggak desak-desakan nggak bisa. Jadi jangan, kok desak-desakan nih, jadi enggak lah gitu ya. Nah, kalau desak-desakannya nggak apa-apa, tapi nggak boleh jangan sampai menyakiti orang, ya. Jadi jangan juga kita bilang orang belain gitu, ngapain gitu loh desak-desakan gitu, ya. Jadi desak-desakannya boleh, ya. Cuman kalau memang kita rasanya nggak mampu, rasanya kok membahayakan diri gitu loh, kita nggak apa-apa karena kan hukumnya sunnah. Tapi jangan kita nyalahin orang gitu loh
ya, karena berdesak-desakannya itu nggak masalah. Ini ibu-ibu hukum rommel ya, rommel itu berlari tadi sudah. Sholat 2 rakaatnya di belakang makom Ibrahim. Yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini untuk untuk kesempurnaan dari tawaf itu. Kalau lewat di depan orang yang lagi sholat di depan Ka'bah, boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Kalau bukan di Masjidil Haram, Bu, boleh nggak nih kita lewat? Nggak boleh. Hadisnya itu kita berdiri 40 tahun lebih bagus daripada kita lewat di depan orang sholat. Ya, itu berat itu sebenarnya nih. Ya, berat. Nah, kita kalau nggak ajarkan anak-anak, kadang-kadang biasa aja mereka lewat seperti itu. Nah, kecuali nanti di Masjidil Haram boleh. Bersebelahan lagi sama perempuan di dalam tawaf bagaimana? Boleh. Ya, mengendarai, dulu masih ada yang naik onta. Kalau sekarang nggak ada ya. Dipandu dundul, dulu masih ada ditandu, sekarang juga nggak ada. Naik kursi roda, ya masih boleh. Setelah itu apa? Setelah selesai itu disunahkan minum air zam-zam. Jadi setelah fardhiqat ta'if min tawaf dan setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, setelah ini disunahkan untuk minum air zam-zam. Setelah itu apa, Bu? Setelah minum air zam-zam disunahkan apa? Di sini, Bu, saya dapat ini juga ya. Baru setelah minum itu doa di multazam. Ya, cuman ketika kita memang tawaf, kita bisa berhenti sebentar di multazam, boleh juga berhenti. Ya, cuman urutan sunnahnya begini. Ya, saya dulu juga salah juga saya pikir. Setelah sholat, terus ke depan, ke multazam, langsung doa setelah sholat 2 rakaat. Ya, ternyata sunnahnya minum dulu. Ya, minum dulu, baru kemudian berdoa ke multazam. Dan Rasul memang ada, Bu, ya, dicontohkan untuk meleketkan ya tangan badannya itu kalau bisa ya di multazam. Oh ya, kalau rukun yamani ada ya, disunahkan untuk megang rukun yamani yang sebelum Hajarul Aswad. Tentu saja kalau memungkinkan, kalau tidak mungkin nggak apa-apa. Nah, setelah tadi ya, jadi tawaf, sholat, minum air zam-zam, berdoa di multazam, kemudian masuk, ini sunahnya lagi nih, masuk ke Ka'bah kalau bisa. Kalau nggak bisa masuk Ka'bah, masuk ke mana? Hijir Ismail. Nah, itu sunnah. Ya, masuk ke Hijir Ismail. Nah, ibu-ibu, ini ya, jangan itu dulu. Pesan saya tuh jangan penuh takut, jangan gitu loh. Ya. Iya, jangan pesimis dulu, Bu. Harus optimis nih. Harus optimis karena Masya Allah ya. Tapi nanti ada syaratnya juga. Syaratnya apa, Bu? Duh, saya sering dengar cerita-cerita orang ya. Syaratnya kita tolong orang dulu, Bu. Ya, mudahin orang dulu. Jadi jangan mau menang sendiri di sana. Kalau mau menang sendiri di sana nggak bisa, orangnya penuh ya. Ini nggak tahu lagi lah kalau pandemi di polisinya banyak, mungkin nggak boleh rapat-rapat ya. Saya coba melihat yang masuk ke Raudhah itu ya, masuk ke Raudhah, wah barisnya satu-satu gitu ya. Jadi agak tertib saya pikir di satu sisinya. Enak mungkin ya, nggak uyel-uyelan. Tapi saya di satu sisi saya gini dalam hati, aduh, Bu, Ibu kalau pengalamannya, apalagi orang Indonesia kalau mau ke Raudhah itu kan duduk gitu ya. Aduh, saya tidak betah banget ya. Mungkin ada juga gitu loh, yang duduknya lama banget kalau orang Indonesia gitu loh. Ya, kalau saya itu sampai dulu pas saya pernah umroh tuh saya kasih tahu ya, saya punya trik loh gitu. Triknya itu cari jalan yang paling ke sebelah sana gitu. Itu bisa nggak kena polisi, jadi bisa masuk duluan gitu. Dari pintu yang paling ujung, jadinya nggak kena cekatan itu loh, nggak kena harus duduk-duduk itu. Nah itu kalau dari luarnya. Kalau yang habis sholat isya, habis sholat subuh, saya pesen
yang pintu yang sebelah sananya. Ini kira-kira saja ya, kira-kira bagaimana caranya supaya bisa, tapi bukan di situ, bukan di trik itu menurut saya ya. Tapi kita ini dah Bu, memang mudahkan orang dulu, jangan sampai kita mempersulit orang gitu loh. Jangan sampai gara-gara kita orang terhalangin. Itu dulu ya. Ya kan janjinya Allah, siapa yang mudahin nanti dia akan dimudahkan. Ini maaf saya jadi loncat ya tadi ketika berbicara raudhah. Nah, tadi kita bicara umroh ya, ingin sekali ya mengulang, karena apa? Karena berharap kita bisalah meraih kesempurnaan. Boleh jadi untuk sampai sempurna tuh kita nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali kan gitu loh ya. Untuk meraih kesempurnaan itu. Ditambah lagi sebenarnya Bu, kedekatan kita dengan Rasulullah. Ini kalau kaitannya dengan raudhah ya, kecintaan kita dengan Rasulullah itu ternyata memang Bu, indikasinya itu selain kita banyak zikir, banyak salawat adalah ya sering menziarahi beliau itu Bu. Itu bukti bahwa ini memang kita itu punya kecintaan, punya keterikatan hati dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena ini disebutkan dalam hadis, ketika kita berziarah, kita mengucapkan selawat ya, Rasul menjawab selawat kita. Nah, ada kerinduan menziarahi, ada hadis dulu ya, Bilal pernah lama tidak berziarah, datang Rasul ya, dimimpiin bertemu sama Rasul. Rasul bilang, kenapa kamu kok istilahnya nih kok apa ya, jaf, kalau bahasa Arabnya itu kering gitu loh, kok nggak ada cintanya lagi sama aku gitu loh. Jadi bukti kecintaan kita gitu loh kepada Rasulullah salah satunya adalah untuk berziarah. Luar biasa ini Bu ya, Masya Allah. Apalagi kemudian jaminannya siapa yang dimudahkan beribadah di raudhah gitu kan, ya sholat dimudahkan masuk ke raudhah, itu nanti dimudahkan oleh Allah masuk ke raudhahnya jannah. Jadi kan raudhah itu ada 2 ya, ada yang raudhah di antara mimbar dan rumahnya Rasul itu raudhah, dan nanti ada raudhah jannah. Bu, saya itu kalau masuk raudhah itu deg-degan Bu. Kenapa deg-degan? Saya deg-degan, saya takut kalau dipersulit gitu loh Bu. Iya kan? Kalau kita dipersulit di raudhah itu jangan-jangan itu pertanda nanti kita dipersulit di akhirat gitu loh. Paham maksud saya ya? Nah ini loh, jadi memang maksud saya deg-degan tuh ya, kita doa, kita berharap. Nah kita bukan untuk nanti kalau kemudian mudah bangga-bangga, nggak boleh, na'udzubillah nggak ya. Nah tapi maksud saya itu begitu kita upayakan. Nah di antara saya yang coba dulu ya, saya maknai, kan kita kalau kadang-kadang tuh ada nafsunya juga tuh pengen cepat gitu loh, pengen segera. Waktu itu saya pas masuk Masjid Nabawi mau ke raudhah, ini cepet-cepetan ya, mungkin ini bawaan badan saya juga gitu ya. Kadang-kadang tuh kepengennya cepet, tapi saya berpikir loh, ini kan saya masuk rumah Allah. Masuk rumah Allah itu tahiyatul masjid dulu kan gitu loh. Ya menghadap kepada Allah dulu. Dan kita untuk bisa dekat sama Rasulullah itu juga kan melalui Allah. Ya doa dulu, minta dulu sama Allah. Minta dulu. Jadi tenangin diri saya juga itu rasanya pengen cepet langsung ke raudhah, tapi saya tenangin diri saya dulu. Saya sholat dulu yang khusyuk gitu Bu. Ini kalau masuk yang bukan selesai sholat. Kalau pas selesai sholat, ya udah kita kan udah ada di masjid ya. Nah ini kadang-kadang kalau pagi jam 8 kan itu dibuka untuk perempuan ya. Iya. Sebenarnya habis subuh ada juga tuh. Nah paling enak sebenarnya tuh habis subuh kalau pas hari Jumat itu loh. Kalau pas hari Jumat kita ada di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sebentar dia nanti akan ditutup raudhah itu. Nah kalau akan ditutup kan berarti nanti lama-lama dia akan sepi. Karena nggak ada yang masuk, tapi yang di dalam keluar. Paham ya? Nah kita sabar aja nungguin itu sampai sekitar jam 10 tuh nanti akan sepi deh. Ya walaupun habis subuh itu dibuka. Karena nanti dia nggak dibuka lagi gitu loh. Setelah dibuka di situ nggak dibuka lagi. Jadi orang nggak ada masuk lagi. Jadi masuknya pas itu aja. Ya Ibu, nih tadi pesan saya tadi. Ya kita ibaratnya kalau saya memakna ini ketika saya masuk raudhah. Ini Allah ya.
ini nanti taruhannya aku dimudahin apa enggak nih nanti di akhirat gitu. Aku dimudahin enggak nih nanti masuk raudhahnya di surga. Nah, ternyata siapa yang dimudahkan masuk di situ. Ya, memang maksudnya dimudahkan masuk di situ, orang punya rezeki bisa ke sana, itu udah dimudahkan itu insya Allah. Ya, udah sampai ke sana udah dimudahkan. Tapi di sana apa semua mudah? Enggak juga, Bu. Jadi gencet di situ kan ya. Rame sekali, kadang memang enggak sempet gitu loh, ibadah yang tenang. Bismillah. Kita doa, kita berharap, dan kalau bisa kita bantu orang dulu. Monggo. Nggih. Makanya Bu, diulang. Makanya diulang. Karena memang perintah mengulangnya ada, Bu. Jadi kita yang salah kalau kita bilang, kan cuman wajib 1 kali. Kan cuman umroh cuma 1 kali. Itu kita salah kalau kita bilang kayak gitu, Bu. Ya, karena dia ada perintah untuk mengulang. Ya, apa hadisnya? Umroh ke umroh, kafarah. Jadi kafarah di antara penghapus dosa di antara keduanya. Nah, haji itu juga terus ada perintah tabi'u. Tabi'u itu ikutilah. Ya, haji dengan haji, umroh dengan umroh. Dan kita tidak boleh bilang ya, kalau orang umroh setiap tahun kita bilang, kan lebih bagus diinfakkan. Memang benar. Tapi ini maksudnya kalau dia infaknya juga dia jalan gitu loh. Kan dia infaknya jalan tapi masih ada uang juga gitu loh ibaratnya. Ya silakan gitu loh. Ya silakan. Jadi tidak ada larangan untuk umroh berulang kali, itu tidak ada larangan. Yang ada kalau dia cuma maunya umroh tapi dia nggak mau sedekah. Ya, dia nggak mau infak. Nah, dia nggak mau wakaf, dia maunya buat dia saja. Itu boleh jadi jatuhnya nafsu nanti. Ya, tapi dia sedekah juga, infak juga. Nah, dia bisa umroh itu ya karena dia nabung, karena dia nahan untuk yang lain. Ya, saya dulu ada seorang ibu ya, nasehatin saya. Memberi orang tua yang kaya gitu loh. Kita punya orang tua kita punya duit gitu loh, banyak gitu kan ya. Kan sebenarnya nggak wajib gitu loh. Anak, apalagi kita perempuan, ngasih ke orang tua ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Sebagai anak ngasih itu kan ngebahagiain orang tua. Ya, ngebahagiain orang tua, dan dengan ngasih itu ibunya bisa nabung, bisa buat umroh, itu kan luar biasa gitu loh. Jadi, jangan kita bilang, kan kita nggak harus ngasih kepada orang tua yang punya kaya gitu loh ya. Ya nggak apa-apa, dikasih. Nanti kita bilang, tabung Bu, buat umroh Bu. Seperti itu misalnya. Baik ibu-ibu, sudah ya. Tadi kaitannya dengan apa tadi? Dengan raudhah kecintaan kepada Rasulullah. Bu, saya membahas tentang cinta kepada Rasulullah itu ya. Nggak tahu, saya mungkin belum pernah singgung di sini ya. Kita butuh di akhirat Bu, di padang mahsyar. Yang bisa nolong kita siapa Bu? Jadi dulu tuh kan Umar bin Khattab tuh bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semua orang, kecuali diriku gitu loh. Jadi Umar masih bilang, aku masih lebih cinta diriku dibanding cintanya kepada Rasul. Kata Rasul, belum sempurna, wahai Umar, sampai engkau lebih mencintai aku dibanding kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Waktu itu Umar minta waktu berpikir sebentar. Akhirnya dia berpikir, ya, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada diriku. Yang menariknya anaknya nanya, kenapa Pak Ibnu Umar? Kenapa kok Bapak bisa berubah pikiran dalam waktu yang sebentar itu, kok bisa berubah pikiran, kok mengatakan ya bahwa lebih mencintai Rasul dibanding dirinya. Umar berkata, saya berpikir nanti saat saya di akhirat, siapa yang lebih saya butuhkan? Diri saya atau Rasul? Dalam akhir surat Al-Infitar Bu, yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'ah. Apa itu artinya? Pada hari jiwa kita ini nggak punya sedikit pun kekuatan bisa bermanfaat untuk diri kita gitu. Kita nggak bisa membantu diri kita. Bagaimana kita membantu diri kita? Tangan, kulit, kaki bersaksi. Iya nggak?
Bersaksi untuk apa? Bersaksi, iya dulu dia buat maksiat di sana. Iya dia dulu tangannya nih. Nah, bersaksi, maksudnya bersaksi yang menuntut kita. Sampai terjadi dialog ya antara manusia dengan dirinya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kok engkau kok nuntut aku gitu loh. Paham ya? Nah, jadi kita nggak bisa nolong diri. Jangankan nolong diri kita, jangan-jangan diri kita ini yang menuntut. Ya, menuntut diri kita. Nah, Ibu, kita nggak bisa berharap kepada diri kita. Ya, sekarang gini nanti. Nah, terus yang bisa menolong kita siapa? Rasul. Cuman Rasul, Bu. Nabi-nabi yang lain nggak bisa. Ya, cuman Rasul. Sekarang apa buktinya? Kita lebih cinta Rasul dengan dibanding kepada diri kita, buktinya apa? Lihat aja nanti. Kalau kita lebih sibuk nyari beli baju, nyari beli rumah, beli mobil untuk kita kan? Itu berarti kita lebih cinta diri kita dibanding kecintaan kita kepada Rasul. Kalau kita lebih cinta sama Rasul, kita nabung tuh uang. Nggak bikin senang-senang buat beli diri kita, tapi kita nabung untuk supaya kita bisa ziarah nanti. Itu artinya kalau kita lebih cinta kepada Rasul. Di antaranya, di samping juga kita banyak berselawat. Ya, nggak cukup juga. Cuma nabung aja yang penting bisa sana udah enggak juga ya. Banyak selawat dan mengikuti sunnah Rasul tentu saja dalam kehidupan ini. Gitu Bu ya. Jadi kita harus lebih mencintai Rasul dibanding mencintai diri kita. Kenapa? Karena kita lebih butuh kepada Rasul nanti di akhirat daripada ke diri kita. Nah, buktinya kita lebih cinta Rasul, ya kita lebih siap menahan nafsu kita. Nafsu manusia mau ganti mobil, nafsu manusia mau jalan-jalannya ke mana? Nah, ke yang mana? Bukannya nggak boleh, tapi ada hadis loh Bu, ada hadis la tusyayyidu. Janganlah, maksudnya jangan melakukan perjalanan yang berat gitu, kecuali ke Mekah, Madinah, ke Masjidil Aqsa. Itu aja tuh yang kita disuruh. Emang yang nggak boleh? Oh boleh sih, kalau boleh boleh. Fantasyiru fil ardi, fasiru fil ardi, boleh jalan. Tapi jangan kemudian kita lebih semangat jalan-jalan ke yang lain, tapi ya kerinduan untuk ke Mekah, ke Madinah tidak ada. Baik. Nah, itu tadi masuk ke Hijril Ismail juga. Kadang-kadang memang kalau lihat waduh orang didorong-dorong gitu ya mau masuk gitu loh ya. Padahal kalau bismillah kita niat ya kita masuk, ikutin aja arus gitu loh ya. Padahal kadang-kadang yang kita kalau pergi nggak sama suami itu juga, aduh nggak enak banget nih nggak ada suami ya. Padahal ada suami juga belum pasti juga gitu loh. Ya belum pasti juga nanti bareng gitu loh. Ya sudah ibu-ibu, bismillah ikuti. Nah ini semangatnya sunnah karena ini masuk ke Hijril Ismail itu sunnah ya sama seperti masuk ke dalam Ka'bah. Selanjutnya sa'yu, as-sa'i. Nah ini as-sa'i udah tahu, mungkin saya tambahkan sedikit saja yang saya perhatikan kurang juga dilakukan doa Bu. Jadi sa'i itu kan kita mulai dari Safa ya, nanti berakhirnya di Marwah kan 7 kali. Nah 7 kali itu juga sama Bu, tidak ada doa khusus, dan syaratnya juga harus sempurna. Maksudnya kita harus sampai ke Gunung Safa atau di Gunung Marwah. Jangan sampai kita enggak, jadi Gunung Safa itu kira-kira misalnya dari sini sampai sini ya gunungnya itu ya. Nah kita sudah sampai sedikit pun sebenarnya cukup, sudah sampai sedikit. Tapi kalau belum sampai ke kawasan Safanya dan baru di sini udah langsung belok, nggak sempurna Bu. Belum sampai Safa itu berarti, ya sama juga sana. Belum sampai Marwah, memang nggak sunnah sampai atas. Nah, maksudnya tidak wajib sampai ke atas. Ya, tapi sunnah. Dan ini setiap kali, Bu. Setiap kali sebenarnya sunnah kita berhenti di Safa melihat Ka'bah berdoa. Setiap kali loh. Ini saya lihat di buku yang lain begitu juga. Jadi kita dari Safa ke Marwah, sampai di Marwah berhenti sebentar, ya, berhenti sebentar menghadap Ka'bah, angkat tangan. Kemudian kita ke Safa, di Safa begitu juga, naik nggak harus sampai puncak sih ya, tapi harus yakin naik dan kemudian berhentinya itu berhenti melihat Ka'bah, angkat tangan, berdoa. Nanti di Marwah begitu lagi, di Safa begitu lagi.
Itu sunnah, Bu. Nah, ini juga saya lihat juga orang langsung aja, ya, dari bawah gini, langsung muter, nggak berhenti. Kadang saya bingung juga nih sama rombongan, nanti kalau mau doa lama-lama, udah ketinggalan rombongannya ya. Ya nanti, ini perlu dikomunikasikan ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya sunnah, ya nggak apa, kalaupun nggak lama-lama cukup kok, saya bilang ya. Ya udah kita naik, kita langsung menghadap, dan kita berhenti, ya kita angkat tangan berdoa di situ. Baik, sunnah syaratnya sa'i ini harus setelah tawaf. Sa'i ya, harus setelah tawaf 7 kali, dimulai dari Safa, selesai di Marwa. Nah, ini juga ada nanti bagi laki-laki di antara 2 tiang hijau harus dipercepat. Kalau perempuan tidak ada. Sudah, ibu-ibu, kita lanjutkan ini. Jadi itu tawaf dan sa'i, kita lanjutkan sekarang at-tawajjuh ila Mina ya. Mulai jalan ke Mina. Tanggal berapa ini, Bu? Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Ya, mohon maaf Ibu kalau yang berangkatnya tidak mengikut KBIH yang mengadakan hari Tarwiyah ya. Kalau kita ikutnya yang biasa, yang bukan harus yang plus loh ya, maksudnya yang plus pun juga mesti. Aduh, saya mohon maaf Bu, ini 2 tahun yang lalu teman saya ikut yang plusnya mahal lagi ya, itu enggak sempurna. Iya ada yang kayak gitu tuh, saya juga aduh anu banget ya, kesian banget. Padahal mahalnya lebih mahal dari yang biasa. Nah itu jangankan nggak sempurna, ini jangankan yang sunnah gitu loh. Yang wajib aja ada yang tidak dilakukan. Apalagi sunnah. Nah ini sunnah hari Tarwiyah ini ya, tanggal 8 sunnah. Kalau yang kita ikutnya lewat pemerintah itu nggak dilakukan. Tarwiyah ini tidak dilakukan. Ya, apa hajinya tidak sah? Hajinya sah. Hajinya sah. Hanya saja bagaimana? Tidak sempurna. Nanti kan gitu loh. Langsung ke Arafah di tanggal 9. Nah, ada memang pendapat ya yang mengatakan Tarwiyah ini tidak dilakukan. Kenapa sih kok orang ONH kita yang Indonesia kok nggak melakukan? Ini semua jemaah Indonesia itu tidak, Bu. Kecuali KBIH yang memang komitmen mau menghidupkan yang sunnah. Ya. Ya kalau mungkin dulu ya, saya juga bayangan saya kan, ibu-ibu kan mungkin ada yang sudah hajinya sudah lama ya, boleh jadi memang belum familiar ya, belum banyak ya KBIH yang mengadakannya gitu loh. Nah kalau sekarang sudah lumayan banyak, sudah banyak saya melihat. Nah, kita kalau milih itu harus pastikan Tarwiyah apa enggak nih gitu loh. Ya. Nah kalaupun tidak, misalnya pun ya ibu ikut di KBIH yang tidak ada Tarwiyahnya, bisa nanti ada mandiri melakukan. Ya, jadi mandirinya apa itu Tarwiyah? Tanggal 8 ke Mina duluan, sebelum ke tanggal 9 ke Arafah. Ya, mabit di situ sampai besok. Berangkat sendiri. Ngikut. Ya, jadi ada juga yang sebenarnya dia udah rombongannya enggak, tapi cari sendiri. Ya. Cari sendiri untuk ikut rombongan yang berangkat, otomatis nanti dia nggak bareng gitu ya, tapi mungkin nanti bisa kalau di Minanya kemudian dia cari tendanya yang tenda travel dia gitu loh, bisa. Tapi kan repot sebenarnya ya, lebih baik dari awal kalau ibu-ibu memilih ya, memilih untuk berangkat ya, memilih kan KBIH-nya bebas kan. Ini kan kalau saya bicara tentang ONH yang Indonesia umum ya. Nah, itu kan kita bayar di situ, ikut di situ KBIH-nya kan bebas. Kecuali kemudian kalau memilih yang tidak ikut ONH yang biasa ya langsung dilihat. Teman saya kemarin furoda, Bu. Furoda, tapi wajibnya ada yang nggak dilakukan. Dan spekulasinya ini loh, spekulasi untuk mabitnya juga, ya Allah saya itu sama suami ya. Sampai ya Allah kok beraninya ya, kok nekatnya ya, kadang kayak gitu loh ya. Iya Bu, makanya hati-hati. Jadi kalau bisa, kalau memang ibu kalau mau ikut gini, anaknya mungkin nanti ada ya,
harus hati-hati gitu loh. Harus lihat dulu ini gimana nih alur pemberangkatan di sananya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10-nya. Ya, ada yang dia itu sampai lupa deh saya ya, tapi waktu itu spekulasi sekali saya pikir. Ini boleh jadi kalau dia langsung ke sini, nggak nutut waktunya, nggak dapat dia nanti mabitnya gitu loh Bu. Nah ada yang seperti itu ya, itu kan wajib haji gitu. Ya, memang yang paling utama rukun, tapi kan kita enggak mau loh, apalagi bayar mahal-mahal gitu loh. Apalagi apalagi bayar mahal. Kita yang paling nomor satu cari itu jangan pula cari fasilitasnya, nanti bayar mahal cari fasilitas. Kita bayar mahal cari kesempurnaan, gitu Bu ya. Nah, jadi sunnah berarti masuk sempurna sebenarnya, walaupun hukumnya sunnah. Artinya ya, apalagi Masya Allah Bu, sebenarnya keliru orang yang bilang, oh kan sunnah nggak dilakukan nggak berdosa. Itu keliru. Ya, jangan gitu berpikirnya. Sunnah itu kalau tidak dilakukan rugi, ya rugi. Apalagi nanti kaitannya dengan ibadah haji, berarti tidak sempurna nanti gitu loh. Jadi kita khawatir kita tidak melakukan sempurna. Ya maksudnya ukuran sempurna itu kan yang bisa kita upayakan gitu loh. Kalau sesuatu hal yang mudah nggak bisa kita upayakan ya sudah. Tapi yang masih bisa kita upayakan. Baik, tarwiyah Bu ya tanggal 8. Jadi ini kalau kita hajinya yang tamattu, berarti kan kita posisinya sebelum tanggal 8 tuh udah lepas ihram. Nah pada hari tanggal 8 itu kita mandi, kita pakai baju ihram lagi, ihram untuk haji. Yang sebelumnya kita ihram yang pas berangkat itu ihramnya hanya untuk umroh. Di sini kita ihram untuk haji dan ke Mina. Di Mina ngapain? Di Mina ini Bu, tanggal 8, tanggal 9 itu kan hari-hari terbaik. Sebenarnya bukan pas tanggal 8 saja. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat istimewa. Ya, bagi siapa? Bagi yang naik haji ke sana sama yuk kita yang di Indonesia juga ini adalah hari-hari istimewa. Hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan seorang hamba lebih dicintai Allah ya dibanding amal yang lain. Lebih dicintai dan bukan sekedar lebih dicintai, lebih tinggi kualitasnya daripada jihad di bulan yang lain, di waktu yang lain. Jadi Bu, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kita misalnya sedekah, kita baca Quran, kita puasa sunnah, kita sambung silaturahmi, kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu lebih bagus pahalanya, lebih baik tingkatnya. Ya, dibanding kita jihad di hari yang lain. Padahal jihad itu udah amal yang paling top. Udah yang paling tinggi. Mahkotanya agama itu jihad. Apa itu jihad? Jihad itu adalah kita ngerahkan semua tenaga kita, itu jihad itu. Kita ngerahkan semua tenaga kita ya untuk meninggikan kalimat Allah nih, untuk meninggikan agama Islam nih. Semua tenaga ini sekarang kita udah pernah belum sih ngerahin semua tenaga untuk Islam? Jangan-jangan belum gitu loh. Ya, jadi jihad itu bukannya perang loh ya, bukannya perang fisik, bukannya bawa senjata, bukan. Jihad itu adalah upaya kita mengerahkan semua tenaga untuk meninggikan syiar Islam ini. Itu dalam agama puncak mahkotanya agama kita itu di jihad. Nah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, amal-amal yang kita lakukan lebih tinggi pahalanya dibanding jihad yang di luar. Rugi nggak kalau kita males-malesan di situ? Ya, rugi sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itu jadi mulai dari tanggal 8-nya mulai rentetan ibadah hajinya. Tapi mulai dari tanggal 1 adalah bagaimana kita memuliakan hari-hari bulan Zulhijjah. Terutama tentu saja ketika kita berada di sana. Kita sholat di di Makkah 100.000 kali gitu ya. Kita baca Quran, kita itikaf, kita tawaf, kita melihat Ka'bah saja. Saya capek duduk tapi lihatlah Ka'bah ya, lihat dengan berdoa ya. Tambahkanlah kemuliaanmu kepada rumah ini, kemuliaan, keagungan seperti itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah. Jadi ngapain di Mina? Ya mabit sama seperti kalau kita di wukuf itu loh, di Arafah.
Kan kita kan nggak ngapa-ngapain ya. Ya kita cuman berdiam. Begitu saja kita berdiam. Nah, tapi ya itu tadi berdiamnya betul-betul memuji, mengagungkan Allah karena amalan yang paling afdol di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu paling afdol itu apa? Tahlil, tahmid, takbir. Iya, Bu. Tahlil, tahmid itu, ya. La ilaha illallah itu. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, tanggal 9 baru kita disunahkan berangkat ke Arafah. Wukuf setelah terbit matahari di hari tanggal 9 ya Zulhijjah. Nah ini dengan takbir, tahlil dan talbiyah. Kita sudah sampaikan Bu ya makna talbiyah, udah saya sampaikan. Kana yulabbi al-mulabbi fala yunkiru alaihi wa yukabbir al-mukabbir. Nah, ibu-ibu, di sini ada hadis dari Muhammad bin Abi Bakar. Sa'altu Anas, aku bertanya kepada Anas, kaifa kuntum tasnaun? Bagaimana kalian dulu melakukan wukuf di Arafah? Ya ini disebutnya kami semuanya ya sepanjang waktu ibaratnya gitu loh Bu, sepanjang perjalanan, sepanjang waktu ya mengulang-ulang talbiyah, takbir dan tahlil. Dimulai disunahkan nanti setelah zawal ya, mulainya setelah zuhur. Ibu-ibu, apa fadilahnya hari Arafah? Apa yang ibu ingat? Mungkin yang paling diingat al-hajju Arafah ya, maksudnya puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Apa Bu Ira yang lain? Betul, Masya Allah. Ya, ada nanti Bu ini hadis, tapi di fikih sunnah ini saya nggak ketemu, tapi saya pernah baca yang lain. Ya, ada dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah kecuali dengan kita wukuf. Ya, kecuali dengan kita wukuf. Berarti kalau kita belum wukuf ada kemungkinan gitu ya. Wallahu alam, tapi kan tentu saja kita nggak tahu ini ya. Allah Maha Pengampun, tetap kita harus yakin. Allah Maha Pengampun. Tapi tentu saja begini nih bagi yang mampu. Kalau orang nggak mampu, ya dulu nenek kita misalnya ada saudara kita udah meninggal masih belum haji dan dia tidak mampu, nggak masalah. Karena haji ini wajibnya bagi yang mampu. Nah ini bagi yang mampu, tapi dia belum haji, itu tadi ada dosa yang ternyata Allah tidak akan ampunkan kecuali dia dengan wukuf. Untuk masuk ke dalam neraka bagaimana Bu? Dosanya harus banyak apa enggak? Ya. Cukup satu dosa sebenarnya gitu loh. Jadi kalau ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, ya memang nanti dia ada timbangan ya. Timbangan, kalau timbangan amal kebaikan kita lebih berat, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Tapi nanti ada juga penjelasan. Ada penjelasan kalau ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, ini nanti neraka lah tempatnya gitu loh. Nah ini kan kita nggak bisa memastikan yang seperti ini, tapi membuat kita harusnya hati-hati. Selanjutnya fadilah yang lain. Ini jadi ketika semuanya sedang wukuf, Rasul memerintahkan kepada Bilal, wahai Bilal, suruh orang-orang diam gitu loh. Rasul mengkhutbah, ya. Akhirnya Bilal keluar meminta kepada orang-orang lain untuk diam, tenang. Kemudian Rasul berkhutbah di situ. Rasul menyampaikan, atani Jibril, faqala ma'syaran nas, wahai manusia, atani Jibril alaihi salam anifan. Barusan datang Jibril kepada saya, kata Rasul, ya, barusan Jibril datang, fa'aqarra'ni min rabbi assalam, dan Allah ya membacakan kepadaku salam ini untuk kalian gitu loh, untuk orang yang sedang wukuf ya ibu-ibu. Fa'aqarra'ni, Tuhanku itu ya mengacapkan kepadaku salam kesejahteraan, keselamatan. Kemudian innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat, Allah mengampunkan
untuk semua orang yang berada di Arafah. Wa ahlal masy'aril haram. Masy'aril haram ini nanti di sekitar Mina juga ya. Arafah, Mina itu masy'aril haram. Kemudian wa domina anhum at-taba'at. Kemudian Umar bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, ini khusus untuk kami aja? Kan waktu itu kan Rasul di hadapan para sahabat. Umar bertanya, ini khusus untuk kami saja atau untuk orang yang setelah kami juga? Gimana Bu? Rasul menjawab, ya, ini untuk kalian dan untuk orang yang datang setelah kalian sampai hari kiamat. Ya, faqala Umar radhiyallahu anhu kasura khairullah, ya Allah. Umar kemudian bergembira, banyak sekali kebaikan Allah. Ya, baik sekali itu Allah. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, keuntungannya. Ya, cuman ya gitu lagi tadi nanti. Ya kita apa semua itu udah pasti dapat. Insya Allah sih sebenarnya semua dapat. Cuman nanti kalau saya ya, kan ada, aduh dulu aku kayaknya sempat ketiduran deh pas Arafah gitu loh ya. Dulu aku kayaknya kok nggak sungguh-sungguh ya di Arafah gitu kan. Kita ada rasa kekhawatiran seperti itu. Dulu kok aku lemah ya, nggak kuat gitu loh, nggak serius misalnya. Nah seperti ini ya memang manusiawi gitu loh ya, ketika itu ada dalam diri kita, makanya berharapnya memang kita minta ini kita ya diberikan oleh Allah kesempatan melakukan dengan sempurna seperti itu. Paham ya Bu ya hadis yang tadi? Kemudian ada hadis yang lain, ma min yaumin aktsara min ayyatik. Nah, tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan orang dari neraka kecuali hari Arafah. Tidak ada hari. Nah, makanya pada hari itu, lanjutan hadisnya, pada hari itu setan-setan itu kelihatan paling kusut masai, pucat. Gimana nggak pucat, gimana nggak kusut masai? Dia itu kan membidik kita nggak? Berhari-hari, bertahun, berbulan-bulan nih kita dibidik sama dia supaya jadi temennya dia nanti di neraka. Mungkin dia sudah mau hampir berhasil gitu loh. Qadar Allah kita diizinkan oleh Allah haji, kemudian kita wukuf dengan sepenuh hati sama Allah, bebas. Makanya setan menjadi sangat kecewa sekali pada hari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini ya, memang harus kita munculkan ya Allah. Boleh jadi nih, ya kita bukannya apa ya, bukannya cuman itu saja, enggak. Tapi boleh jadi kita ini butuh, ya harus itu. Allah jangan-jangan memang minta ya kita itu orang yang, nah kita kan berharap bisa optimal tentu saja untuk mengejar ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya juga ya wa mazaka illama ro'a min tanazzalur rahmat. Tidak ada rahmat yang paling banyak Allah turunkan kecuali pada hari itu, dan tidak ada tajawazullah anidzub. Tidak ada yang Allah kemudian ya mengampuni dosa gitulah. Membiarkan kesalahan-kesalahan hamba atau ya menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba kecuali pada hari itu. Yang tidak haji sama juga ini hari yang terbaik juga. Ya, hari terbaik di mana matahari terbit itu adalah ya hari Arafah. Tapi apakah dijanjikan pada hari Arafah itu kita dibebaskan gitu ya? Nah, di sini kan dibebaskan tuh ahli Arafah gitu Bu ya. Nah, ini. Tapi ada nanti malam 10 Ramadan itu juga banyak dibebaskan. Cuman memang nggak disebutkan, kan nggak disebutkan, maksudnya semuanya dibebaskan, nggak disebutkan begitu. Ya, tapi kalau hari Arafah bi ahli Arafah ada gitunya Bu. Paham ya? Bi ahli Arafah itu maksudnya orang yang ada di Arafah gitu loh. Nah, jadi tapi kalau malam-malam Allah membebaskan hamba, tiap malam di malam 10 hari terakhir. Tiap hari malam 10 terakhir, dan yang paling banyak lagi nanti di malam terakhir Ramadan. Malam terakhir Ramadan. Itu juga banyak Allah membebaskan orang dari neraka. Nah, 10 hari terakhir Bu, tiap malam-malamnya. Ya mungkin ada Bu ya, kan kalau hadis yang 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan itu ya.
10 terakhir kan pembebasan dari neraka. Memang hadis itu doif Bu ya. Hadis itu doif. Cuman kalau kalau saya dengar memang yang dibilang tiap malam banyak dibebaskan itu ya ini hadis yang lainnya lagi berarti itu 10 yang terakhir. Tapi ya kalau memang kemudian kita udah dapat ampunan Allah, misalkan 10 pertama kan ampunan. Artinya kalau kita dapat tuh ampunan, insya Allah jadi bebas gitu loh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada janji-janji Allah untuk menghapus, membebaskan. Jadi orang yang dosa seolah-olah itu ya, kalau bahasanya dia seolah-olah kayak udah terikat gitu loh Bu. Kayak udah dibelenggu. Ya, kayak sudah dibelenggu dia dengan neraka. Nah, kemudian dibebaskan ya, waktu pembebasannya itu. Itu Allah janjikan di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hanya bedanya kalau di hari Arafah secara tekstual ya, tertulis gitu loh. Allah membebaskan li ahli Arafah. Allah alam sawab ini sudah kurang setengah 12. Monggo Bu kalau ada yang pertanyaan, monggo. Kira-kira nggak ada pertanyaan. Iya, kita nggak ini Bu ya, kita nggak boleh was-was juga, sebenarnya nggak boleh. Tapi kita berdoa, ya Allah gitu loh. Mungkin nggak sempurna tapi Engkau yang menyempurnakan. Nah, tapi juga nggak boleh pesimis juga, nggak bisa haji lagi gitu loh. Iya, kalau maksudnya kalau nanti ya. Nah, kalau nanti kan kita nggak tahu. Jadi sekarang nih kita berusaha aja. Kita berusaha aja Bu. Kalau kita Bu sekarang udah kita siapkan tabungan nih gitu ya. Kemudian qadarullah kita meninggal, itu udah dapat Bu pahalanya kalau kita udah melakukan. Gitu kan? Sama nih kita nekat menghafal Quran. Ya, nekat menghafal Quran dan kita mulai. Ya. Meninggal kita udah dapat pahala menghafal Quran tuh walaupun belum selesai menghafal Quran. Iya, itu hebatnya niat. Jadi niat orang mukmin tuh lebih baik dari amalnya. Ya, lebih baik dia. Nah, cuman nggak cukup terus niat aja tapi nggak ada yang dilakukan. Jadi tadi kalau niat menghafal Quran, ya dilakukanlah gitu loh. Nah, sekarang kita niat haji, nabunglah. Saya punya temen ya Bu ya, Bu Diah ya Bu Dani. Kan cerita Bu Diah itu loh. Kan pas haji yang kedua itu kita kaget deh ya. Loh kok udah haji aja ya? Padahal enak biasa. Iya dia bilang, waktu itu ya ini aja lah. Pokoknya udahlah, udah haji. Udah aja bayar ONH itu 20 juta ya. Kalau dulu tuh ya. Dan nggak kerasa 5 tahun gitu loh. Mungkin kalau haji yang pertama kan memang ditunggu gitu ya. Nah waktu itu kita tuh sempat kaget loh. Saya itu juga karena tahu pas dia haji pertama. Terus ya mungkin 5, 6, lebih lah ya 5 tahun 7 tahun juga kan. Kemudian haji lagi gitu loh. Kita kaget loh. Kok udah haji aja lagi gitu loh. Ya, ternyata ya dia bilang, ya waktu itu kita coba aja lah gitu. Nah, bayar ONH gitu. Dan nggak kerasa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dulu ya. Kalau sekarang 20 tahun, kerasa juga. Tapi mana tahu gitu loh. Mana tahu ada perubahan. Mana tahu kuota ditambah. Mana tahu ada keajaiban, apalagi yang udah mau umur 60 kan gitu. Kalau umur 60 kan dicepetin kan. Apalagi yang umur 60 itu diprioritaskan. Jadi saya rasa masih ada harapan lah gitu loh. Ya, masih ada harapan, coba aja gitu loh misalnya. Ya daripada memang kalau ada kelebihan uangnya cuma keletak saja. Ya, coba saja gitu loh. Nah, mana tahu kemudian dengan itu dan biasanya itu ya Allah Bu, infak untuk haji, infak untuk umroh diganti sama Allah kan. Jangan-jangan baru kita keluarin itu untuk bayar ON hanya kita baru keluarin, dah lama dapat rezeki bisa haji furoda gitu loh. Karena yang dikeluarkan untuk itu diganti dengan Allah. Biasanya banyak sekali cerita belum berangkat pun sudah diganti. Loh ini banyak sekali ceritanya dan saya udah cerita ya, saya ngalamin sendiri umroh. Ya, saya ngalamin sendiri belum berangkat udah dapat ganti itu saya ngalamin. Makanya saya berani bisa cerita karena ngalamin sendiri. Belum berangkat udah didapat ganti sama Allah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah alam bisawab Bu. Jadi saya pikir begitu ya Allah, ya harus serius.
Memang kalau kita menabung, ya nabung untuk haji atau nabung untuk umroh. Memang kondisinya haji, kondisi sekarang ini 20 tahun gitu tuh kan kayaknya menciutkan hati kita ya. Tapi cobalah. Nah, tapi minimal juga ya mungkin kita niatkan umroh, kita tekadkan. Dan itu tadi jangan merasa gini loh, jangan merasa oh aku nggak ada kelebihan uang mana untuk nabung, jangan gitu. Jadi caranya itu kita menahan Bu, nahan yang lain gitu loh. Jadi ada uang kepengen yang lain, pengen seneng-seneng, tak tabung aja deh. Nah gitu maksud saya itu begitu, bukan harus punya kelebihan dulu ya. Kadang-kadang juga apalagi yang anak-anaknya masih kuliah, masih sekolah ya berat gitu loh. Cuman maksud saya tadi gitu, saya berbicara kita serius itu, kita lebih menahan nafsu kita. Ya, menyisihkan dulu, kepengen beli ini, pengen beli itu, tak tabung aja. Nah gitu ya, tak tabung aja tuh, mana tahu bisa haji, mana tahu bisa umroh. Saya berharapnya begitu supaya kita bisa meredam, ya, bisa meredam nafsu kita dan jangan ragu gitu loh Bu, bahwa yang kita keluarkan itu yang nanti akan datangin rezeki kan gitu. Nah boleh tadi nabung, boleh jadi banyak kejadian Bu ya, orang mau haji, orang mau umroh dipakai sedekah dulu, banyak kan? Dia malah dipakai sedekah dulu malah dapat. Oh, itu banyak sekali cerita. Ada orang niatnya juga hajiin orang tua. Dia belum punya haji, belum haji nih. Belum umroh juga, tapi aku umrohin orang tua. Dapat tambahannya, tambahannya dia orang tua dia hajiin dan dia juga bisa haji atau umroh. Ya kayak gini nih boleh dilihat di YouTube tuh buat semangat tuh. Ada cerita-cerita gini saya rasa. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kita sudah sampai di wukuf. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang yang lain ya. Jumroh dan sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, ada yang khilaf, saya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan kasiran. Kita tutup langsung Bu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masa.